Pria itu mengabaikan larangan istrinya. Dengan kejam melemparkan putrinya ke air. Istri hanya bisa menatapnya dengan tak berdaya. Ia ingin segera menyelam untuk menyelamatkan putrinya, tetapi dipegang erat oleh suaminya. Dan alasan pria itu begitu kejam, karena ia ingin menyelamatkan nyawa putrinya dari tangan Tuhan. Tapi ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang tuamu. Bakso Ensu. Bakso saat pertama kali bertemu denganmu. Karena beberapa waktu lalu, pria itu bertemu dengan pengemis misterius. Secara tak terduga mendapatkan kemampuan untuk melihat daya tahan hidup orang lain. Kemampuan untuk meramalkan hidup dan mati orang lain. Hijau penuh berarti hidup tanpa khawatir. Sedangkan daya tahan hidup berwarna merah berarti ajal sudah dekat. Pengemis misterius memberitahu pria itu. Dia adalah orang yang dipilih takdir. Tapi ini bukan keberuntungan, melainkan kemalangan. Awalnya pria itu tidak percaya. Ia mengira hanya bertemu dengan sesuatu yang kotor. Maka ia segera pulang dan membakar dupa sembahyang. Memohon kepada Buddha agar menyelamatkannya. Mohon jangan sampai ia meninggal muda. Dia juga memiliki istri yang cantik jelita. Saat itu nyonya pemilik rumah mengetuk pintu dan masuk. Menunjuk hidung pria itu dan langsung memarahi. Tetangga mendengar suara gaduh dan datang untuk menonton. Hal yang mengerikan terjadi. Semua tetangga di kompleks perumahannya, termasuk dia. Di atas kepala ratusan orang itu ternyata ada kabel listrik berwarna merah. Ketika gempa bumi benar-benar datang, semua orang selamat berkat kepemimpinan pria itu. Namun, pria itu tidak mendapatkan rasa terima kasih dari mereka. Pemilik rumah, bahkan menuduh bahwa doanya yang menyebabkan bencana. Namun, setelah mereka sampai di tempat perlindungan, krisis demi krisis datang silih berganti. Pemantauan wabah penyakit membuat semua orang panik, kemudian diikuti oleh kelangkaan makanan. Hal itu membuat warga yang tadinya bersatu mulai terpecah. Semua orang setuju untuk memilih. Suami dan istri pergi mencari makanan. Namun sang suami tidak merasa marah. Justru ia menghibur istrinya, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun 7 pagoda. Ia juga membagikan makanan yang susah payah didapatnya kepada semua orang. Namun, ia tidak mendapat ucapan terima kasih. Justru ketika sang suami menemukan bahaya dan memperingatkan mereka, saat melarikan diri dari tempat perlindungan, semua mengira pria itu berniat jahat. Akhirnya mereka melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Menyaksikan batu besar itu jatuh. Saat itu pria itu sangat menyesal. Ia membenci Tuhan, karena telah memberinya kemampuan untuk mengetahui kehidupan orang lain, tetapi tidak memberinya kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Dengan panik, ia mencoba menyingkirkan reruntuhan dengan tangannya, ingin menyelamatkan satu orang lagi sebisa mungkin. Saat itu juga petugas penyelamat datang, menenangkan pria itu bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga. Sisanya, serahkan pada ahlinya. Pria itu kemudian teringat putrinya masih berada di kota. Segera menelepon putrinya. Papa, Mama, aku cantik, lihat. Papa akan segera datang menyelamatkanmu. Petugas Taiding. Ternyata, sekelompok penculik naik ke bus. Tanpa basa-basi langsung menculik semua yang selamat. Meskipun gadis kecil itu bersembunyi di belakang bus. Tidak ditemukan pada awalnya, tetapi saat semua penculik hendak pergi, salah satu penculik melihat kaki gadis kecil itu, lalu video langsung terputus. Pria itu langsung panik, meminta agar segera menemukan lokasi putrinya. Lewat pelacakan lokasi, pria itu segera bergegas ke tempat kejadian bersama istrinya. Namun, sudah terlambat, korban berserakan di tanah. Hanya seorang kakek yang masih bernapas. Pria itu segera menghampiri dan membantu kakek tersebut. Suruh istrimu segera mengambilkan air untuk kakek. Semoga setelah diselamatkan, aku bisa mengetahui keberadaan putriku dari kakek. Tapi setelah menunggu lama kakek tidak menunjukkan reaksi apapun. Saat pria dan istrinya mengira sudah terlambat, lampu di kepala kakek tiba-tiba kembali berwarna hijau. Kemudian ia langsung siuman. Pria itu langsung sangat gembira. Mereka bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia tahu kemana para perampok pergi. Pihak lain mengatakan bahwa semua anak-anak telah diculik. Tujuannya adalah untuk membuat orang tua mereka membayar tebusan. Pria itu sangat marah setelah mendengarnya. Sekarang semua orang berada dalam bahaya. Orang-orang ini masih berani berbuat jahat. Lelaki tua itu merasa sangat malu setelah mendengarnya. Dia memberitahu pria itu bahwa semua orang itu adalah anak buahnya. Ternyata kepala keluarga itu adalah pemimpin geng naga sakti. Hanya karena gempa bumi datang terlalu tiba-tiba, sehingga dia dan anak buahnya terpisah.
berjanji akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan memberikan keadilan bagi semua korban. Saat itu seorang nenek-nenek muncul bersama cucunya, mengatakan selama pria itu memberinya sesuap nasi, maka dia akan memberitahu jalan keluar dari bencana itu kepadanya. Pria itu percaya sepenuhnya, segera mengambil makanan dari tas ranselnya dan memberikannya kepada nenek-nenek itu. Namun yang tidak pernah ia sangka, semua itu adalah jebakan. Begitu mereka sampai di tempat yang ditunjukkan nenek-nenek itu, sekelompok besar perampok langsung mengepung mereka. Pria itu langsung marah besar. Ia telah berbaik hati menolong orang tua itu. Tak menyangka mereka tega mengkhianati kebaikan kita. Namun nenek tua itu pergi dengan cucunya dengan penuh kemenangan. Belum juga sadar. Sudah selesai, kacau. Kau apakan dia? Hahaha, tenang saja. Anak perempuanmu baik-baik saja. Hanya sekadar mengkhawatirkanmu saja. Mereka semua sudah kumasukkan ke dalam. Cepat, pergi cepat. Pergi. Pergi. Aku. Diam semua. Serahkan semua barang berharga dan perbekalan. Padaku. Kau mimpi. Seluruh tim ada di dekat sini. Kau percaya atau tidak? Aku akan segera melapor polisi. Hahaha, melapor polisi. Tim penyelamat saja sudah kesulitan menyelamatkan diri. Masih ada waktu untuk mengurus kalian. Meskipun mereka datang, apa yang bisa mereka lakukan? Kalian benar-benar berani sekali nekat di malam gelap. Tidak takutkah kalian akan menderita di kemudian hari, nak? Beritahu kau, aku ini orang dari Wei Longbang. Seluruh Hai Cheng diatur oleh Wei Longbang kami. Siapa yang berani meminta pertanggungjawaban aku? Jangan banyak bicara. Serahkan semua barangnya, tidak boleh memberikannya kepada mereka. Aku bisa memberikan barang-barang itu kepada kalian, tapi kalian harus melepaskan putriku. Haha, masih berani juga berfoto dengan kami ya? Aku beritahu kau, di Hai Cheng, kami adalah yang teratas. Canggung sekali. Udara di Longbang selalu menjadi seperti ini. Aku tidak mengerti kau. Kau adalah kekasihku. Ini adalah Wei Long Mao. Sang Mo, bawahan Tuan Qin. Meskipun aku belum pernah melihat uang, tapi beruntung bisa mendapatkan papan kayu seperti itu. Ini benar-benar asli. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Katakan di mana putriku? Di. Aduh. Barang ini membuat masalah. Tangkap. Kau tidak dengar aku bicara. Belum juga bertindak. Julie, kau ngapain di sini? Seandainya aku tidak di sini, aku bahkan tidak tahu kau sudah melakukan hal brengsek ini. Malam ini, aku melakukan ini. Semua demi geng Wei Long kita. Gempa bumi kali ini adalah kesempatan baik. Aku bisa. Geng Wei Long tidak pernah melakukan hal yang jahat dan merugikan orang lain. Memberikan mereka pada tim penegak hukum. Mati saja, adikku. Cai Huo, apa yang kau lakukan? Hahaha. Xiao Qin. Seumur hidupmu yang menderita. Kau tahu, saudaraku, tanpaku, tak akan ada Wilong Bang seperti sekarang. Sedangkan kau, hanya karena hal sepele, ingin menjadikan seseorang musuh hidup mati. Apakah kau pantas terhadapku? Semua itu karena dirimu sendiri, membunuh dan merampok. Anak-anak pun tidak dilewatkan.
Ini juga perkara kecil. Kau, aku, dan sialan kita semua sudah mati kelaparan. Kakak Tiger benar, jika kita tidak melakukan ini, kita akan seperti mereka, sudah menjadi hantu kelaparan sejak lama diam. Kau berani melotot ke arahku. Ini bekas luka yang kuterima saat dulu menyelamatkanmu. Kau mengabaikan persahabatan kita dulu, sudahlah, masih ingin menyerangku. Karena kau tidak menyesal. Jangan salahkan aku. Apa? Kawan-kawan. Mereka ingin membunuhku hari ini juga. Kalian ini dengan dia. Atau denganku. Lihat siapa yang berani memberontak. Hari ini dia berani mempersembahkan kepada harimau putihku. Selanjutnya giliran kalian. Tapi hari ini, selama kalian mengikutiku, aku jamin. Mulai sekarang. Makan enak, minum enak. Mudah bagiku. Mudah bagiku untuk membuatmu sedih. Mudah. Ini keterlaluan. Tangkap dia untukku. Tidak berani bicara lagi. Lepaskan aku, maaf. Harimau putih akan menunggumu mati di tempat ini malam ini. Kau telah mengingkari janji. Kau tidak takut akan pembalasan. Akan kuperlihatkan padamu apa itu pembalasan sesungguhnya. Tapi barusan Zhang Yue datang dan mematikan suara. Aku akan segera membuat keluargamu menjadi mainan. Kakak, 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 papa, mama, 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 mama. Ah, keluar. Papa, mama tangan kiri. Lepaskan dia. Brengsek, cepat seruduk aku. Ah, ceweknya lumayan cantik juga. Tapi kenapa dia mau sama cowok nggak guna begini? Ini istri dan anakku. Kalau berani sentuh dia, aku bunuh kau. Anak muda, kau kira kakek tua itu berbuat baik padaku? Aku bahkan belum meminta pertanggungjawabanmu. Kau benar-benar mengira aku tidak berani mengusikmu. Kawan-kawan, perempuan ini luar biasa. Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Darah panas. Binatang. Jangan berebut denganku. Aku yang pertama. Jangan mendekat. Kau mendekat. Ah, lepaskan aku. Ah, Pak Cik, jangan berikan padanya. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau berani, hadapi aku. Jangan ganggu dia, aku mohon. Jangan ganggu dia, baiklah. Aku salah. Tangkaplah aku. Untukmu. Kau. Berhenti. Jangan bertindak sembarangan. Lepaskan kami. Tidak bisa. Aku belum cukup puas bermain.
Apa yang ingin kau lakukan, Ruxue? Kau harus hidup kembali, lepaskan dia. Kau dengar? Lepaskan dia, aku mohon. Ada apa denganmu? Bersemangat sekali, berhenti, lepaskan mereka. Hari ini aku mohon padamu, lepaskan mereka, pergilah, biar aku saja. Baiklah, nak. Kalau berani, jangan mundur. Kupikir kau hanya perlu berlutut saja. Kau hampir membuatku kehilangan dudukan kepala cacing laut itu. Mau ku maafkan kau? Maka merangkaklah di depanku. Ahua, kau keterlaluan. Ternyata. Memang agak keberatan, jangan. Baik, baik, baik. Asalkan kau melepaskan mereka, aku mau. Bertele-tele, musnahkan mereka. Kemarin. Hahaha. Sekarang bisa melepaskan mereka, kan? Ah, tapi aku berubah pikiran lagi. 9 hari. Kita main game yuk. Kalau kamu menang, aku akan melepaskanmu. Aku janji, tentu saja. Kau bertaruh apa? Aku bertaruh pistol yang ada di tanganku ini. Dengan 1 peluru tersisa, kita tembak bergantian. Asal kau menang. Sialan. Hahaha, bermain senjata dengan tiger kita. Orang yang masih hidup. Belum lahir saja sudah begini. Hahaha. Kak, kau pergi duluan saja. Jangan beritahu kami, senjata harimau putih itu, polisi. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Baik, aku akan membacanya bersamamu. Aku akan membacanya bersamamu. Baik. Baik 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 baik, giliranmu. Penakut, sekarang lepaskan masih sempat. Jangan keluar. Ah, wah, ha, haha. Kamu masih punya 3 kali kesempatan. Sepertiga peluang. Aku bilang, ini nanti kita beli di mana? Hahaha. Nyawa anak ini memang besar ya, tapi nanti tidak akan seberuntung ini lagi. Tinggal 2 peluru lagi, ya. Hahaha, 2 peluru terakhir. Benar. Sebisa mungkin, kalau di dalam metode harimau putih ada peluru, maka kepalanya akan berwarna merah. Tolong. Tolong. Metode harimau putih tidak ada pelurunya. Dia memukulku, kalau dia menembak lagi, pasti ada peluru di dalamnya. Aku pasti akan mati. Ah, hahaha, Cutian. Kau kalah. Hari ini, istriku sok jagoan, menembak. Aku kira dia cinta sejatiku. Tapi kamu takut mati, ya? Hahaha, hahaha. Ha, Anki, cepat, cepat, cepat. Baiklah. Sudah. Sudahlah.
Meskipun tahu itu pertarungan yang pasti akan mati, masih berani untuk merebutnya. Aku, Bai Hu, menghormatimu sebagai seorang laki-laki sejati. Ayo pergi. Bai Hu sama sekali tidak berniat melepaskan kita semua. Aku tidak mengerti. Kau bisa pergi begitu saja, pergi saja, pergi saja. Sutian, bagaimana sebenarnya dia menyuruhku pergi? Kau masih bengong ngapain? Bodoh, kau ngapain? Kau ngapain? Kau pergi ke sini ngapain? Api punya takdir api, penyakit rasa gula-gula api. Aku, Bai Hu, selalu berkata, pergilah, selama kau pergi, pergilah secepat mungkin. Aku tidak percaya padamu, Bai Hu, karena kau bisa mengerti maksudku. Aku memohon berkali-kali, aku tidak meminta semua orang bisa keluar dengan selamat. Ibuku kuberikan padamu, lepaskan mereka. Hei, nakama, kau berani mempertanyakan kata-kata kami. Membiarkanmu pergi berarti membiarkanmu pergi. Cepat pergi, Cutian. Tenanglah, Cutian. Letakkan senjatamu. Kakak. Setelah keluar nanti, tolong kakak dan Ruxue, dibantu untuk dijaga. Aku mohon padamu. Besok. Papa, Papa, Papa. Maafkan aku, istriku, sayang, aku dipecat. Tian, bagaimana kalau kita beri nama dia Cudian Dian? Aku pasti akan memberikan yang terbaik untukmu dan Dian. Memang pria sejati. Aku mencintai kalian. Tidak, tidak, tidak. Senjatanya sama sekali tidak berisi peluru. Apa? Kau menipu kami. Tidak tahu. Aku tidak. Kok, harimau putih. Hei Longjiang ke selatan, memohon kepada kepala cabang Xin. Tolong, satu pesan. Aku. Kau yakin ingin mengikuti orang yang ditinggalkan oleh Xin ini? Diam kau, HMPH. Gempa bumi terlambat tidak akan berakhir. Ikut dia, menyanyikan lagu Harimau Putih. Tidak mengandalkan punggungku, ya. Tim penegak hukum datang. Kau pikir bisa kabur? Bagaimana kau memukulnya? Bagaimana kau memukulnya? Ikuti aku. Aku akan memberikan uang kepada kalian semua. Hidup dan bekerja, kejujuran adalah yang utama. Kau bahkan tidak mematuhi kesepakatan kecil tentang perjudian ini. Kau tidak percaya, kau tidak akan mempertimbangkan hidup dan mati saudara-saudara kita yang banyak ini. Silakan bagi yang merokok. Aku tidak menyalahkanmu. Katanya tidak ada waktu untuk membantu dan mendukung. Baru memungkinkan beberapa orang untuk mengambil kesempatan. Perusahaan kota. Sekelompok orang bodoh. Uang. Apakah kalian semua tidak menginginkannya? Hati Bai Hu hanya untukmu. Tanpa sedikit pun rasa setia kawan. Kami sama sekali tidak akan membiarkan orang seperti itu menjadi pemimpin kami. Kawan-kawan, tangkap dia untukku. Ini apa? Hanya uang, hanya keuntungan yang abadi. Melayani rakyat. Mohon pembayaran lengkap.
Kurung dia. Nanti akan kami kirim ke tim penegak hukum. Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, ayah yang ditakdirkan. Maaf. Ibu tidak merawatmu dengan baik. Kalian seharusnya memanjakan mereka. Aku akan membawa mereka menyelamatkan orang. Tapi penyakit itu. Sialan aku. Berada di Fei Longwang selama bertahun-tahun, semuanya hancur karenamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Tidak baik. Akan terjadi gempa bumi. Cepat pergi, datanglah. Kau panas. HMPH, kemarin, Ah, Cutian. Jangan mendekat, kau lepaskan dia, lepaskan. Lagi pula, mati juga akhirnya. Aku akan menggunakanmu sebagai tumbal. Barang rusak. Aku bisa memohon kepada Tuan Ji, memintanya untuk memberimu jalan keluar. Tidak mungkin, ini putrimu. Bagaimana kalau kita bicara baik-baik? Tadi aku menyelamatkan nyawa Tuan Si. Dia pasti akan menikahiku. Asalkan kau melepaskan istriku, aku jamin kau semua akan pergi. Aku sama sekali tidak mungkin mempercayaimu lagi. Mati saja kalian semua. Lihat, jam berapa mereka kembali. Ayah ada di sini, menunggu papa, papa. Apakah kau? Chu Tianfan akan membunuhmu. Cepatlah bawa Dian-Dian dan pergi. Jangan pedulikan aku. Sayang, aku tidak akan meninggalkanmu. Jika tidak segera pergi, semua orang tidak akan bisa pergi. Benar-benar bantuan dari surga. Gempa bumi datang. Sekarang ingin melarikan diri pun mustahil. Semua orang akan turun ke neraka untuk menemani kuburanku. 9 hari, kalau begitu kau harus pergi. Ibu, ayah, kamu. Ini semua membuatku mati. Ibu, ayah, jangan. Papa, mama, jangan. Xiao Sui, Tian-Tian, papa sudah pulang. Ya. Ah, sungguh luar biasa, kau akhirnya bangun. Papa. Tian-Tian. Ruxue, kalian masih hidup. Kita sekeluarga. Masih hidup, sungguh luar biasa. Seperti ini. Apa yang baru saja terjadi? Kalian bukan. Kalian diselamatkan oleh kakek tua itu. Kemampuan ini adalah karunia dari langit. Kau adalah orang pilihan. Kau membawaku ke tempat apa? Tadi kau yang menyelamatkan mereka, itu aku. Bukannya begitu maksudku. Ah, bagaimanapun juga. Terima kasih telah menyelamatkan mereka. Benar, kau belum memberitahuku. Kemampuanku sebenarnya bagaimana? Rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Tapi kenapa hanya aku yang bisa melihatnya? Tapi kau tidak memberiku kemampuan untuk menyelamatkan orang. Kau tahu tidak? Aku benci orang-orang yang tak berdaya itu. Mati satu persatu di depanku. Aku sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Aku sendiri yang bertanya pada diriku sendiri. Hari ini,
Melawan takdir. Memang harus membayar harganya. Rambutku. Itu. Kalau begitu, aku akan menyuruh istri dan anak-anakku memukulmu. Kau tahu apa arti, langit selalu adil, itu? Katakan. Takdir hidup manusia. Sejak lahir. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Lahir, tua, sakit, mati, menikah, berduka cita. Takdir istrimu belum berakhir. Dia tidak akan apa-apa. Sedangkan putrimu, pohon takdir sudah sampai. Tak lama lagi akan meninggal karena berbagai kecelakaan. Tidak mungkin. Bukankah dia baru saja lolos dari kematian? Itu karena Tuhan terharu dengan tekadmu, yang sampai rela mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk menyelamatkan istri dan anak-anakmu. Tuhan menggunakan sebagian umurmu untuk meniadakan malapetaka itu. Tidak apa-apa, selama aku bisa menyelamatkanmu. Jangan bilang hanya sebagian hidupku yang akan mati. Bahkan jika kau mengambil semua identitas yang kumiliki, tidak masalah. Kau pikir kau orang spesial. Tuhan pun akan membantumu. Anak perempuanmu tetap akan mati pada akhirnya. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Ini. Itu takdir, ayah. Aku tidak percaya. Ayah, orang itu tadi bagaimana? Ayah, begitu kau mendekatinya, dia langsung pingsan. Dia menyentuhmu, lalu pergi setelah mengambil sebagian besar kekuatanmu. Dian, dia bisa selamat dari bencana kali ini. Itu karena kau mengorbankan umurmu. Kau sudah seperti ini sejak kita bangun. Aku takut kamu khawatir, makanya aku tidak memberitahumu. Yang dia katakan semuanya benar. Bagaimana kabar Cutian? Tidak apa-apa kan? Ah, tidak apa-apa. Mungkin akhir-akhir ini kelelahan. Minum obat saja pasti sembuh. Tenang saja, Dian, Papa pasti akan menyelamatkan kita. Di laut adalah pusat gempa. Belum diketahui berapa banyak lagi gempa susulan yang akan terjadi. Aku harus membawa Dian dan Ruo Sue pergi dari sini. Ruo Sue, kita harus meninggalkan laut ini. Kau cari Qin Yanwei sebentar. Bisakah dia cepat membawa kita ke tempat yang aman? Aku akan segera pergi. Kakak, kau harus mendengarkan kata-kata ibu. Pergilah. Jalan yang pelan. Omong kosong Fajar akan tiba. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Aku pasti bisa melawan takdir dan menyelamatkan putriku. Adik kecil. Kesempatan untuk menyesal masih ada. Aku akan menjaminnya. Cepat naik. Aku akan memberitahu saudara-saudara Haiseng, agar mereka segera pergi. Naiklah. Aku tidak akan pergi. Aku pasti bisa mengubah takdir. Aku, Cutian, tidak pernah percaya pada takdir. Yang ku ketahui hanyalah bahwa usaha keras pasti akan membuahkan hasil. Ini adalah Bandara Haicheng. Helikopter nomor 1. Pemeriksaan selesai. Permintaan lepas landas. Permintaan lepas landas. Izin lepas landas. Pesawat Cutian akan segera lepas landas. Segera kenakan sabuk pengamanmu. Semuanya sudah berakhir. Papa Tian-Tian tidak akan membiarkanmu celaka. Merah. Mengapa merah, Cutian? Apa katamu? Tidak baik. Pesawat ini akan celaka. Hentikan lepas landas sekarang juga. Cepat, kita turun. Tuan, silakan duduk. Pesawat akan segera lepas landas. Pesawat ini akan segera celaka. Jika terus terbang, konsekuensinya akan sangat mengerikan.
Apakah Anda meragukan profesionalitas kami? Pesawat ini adalah pesawat pribadi Tuan Qin. Aku bisa melihat energi merah di atas kepala kalian. Warna merah melambangkan kematian. Terakhir kali aku melihatnya, aku menyelamatkan kalian. Tuan, mengapa kau masih tidak percaya padaku? Sudahlah, Tuan Qin mengizinkan kita mengantarmu. Karena melihatmu menyelamatkannya, Tuan Qin bersedia mengantarmu. Itu rahmat besar bagimu. Jangan tidak tahu diuntung. Tidak boleh. Segera hentikan. Turunkan kami. Pusat bencana kota Hai. Banyak orang ingin keluar tapi tidak bisa. Cari Tuan Qin, dia akan mengantarmu keluar. Sekarang malah berisik ingin turun ke air. Sudahlah, nasihat baik sulit diterima. Sialan, dia sangat pendiam. Kalau kau tidak mau mendengarkan, kita pergi saja. Pergi saja. Pergi. Bawa adikmu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kan? Ah, keluar sekarang. Bagaimana ini? Di sana ada halte bus. Belum pergi langsung. Kita pergi sekarang saja. Kok bisa begini? Ada apa? Musim semi merah. Semua merah. Di atas kepala orang-orang ini juga semuanya merah. Sudahlah, tidak usah pergi. Asal you datang saja. Jalan raya dan kereta api. Masih banyak yang akan terpengaruh. Lembaga konstruksi apapun, sebesar apapun, tidak bisakah kita membuat tempat perlindungan, asalkan kita tinggal di dalamnya. Tingkat kematian akan serendah mungkin. Bukankah kita bisa menghindarinya? Hei, Tuan Tujuh. Benar, saya pembawa acaranya. Saya ingin meminta bantuan Bapak. Tuan, saya sekretaris Tuan Qin. Tuan Qin telah memerintahkan, kami akan melakukan yang terbaik untuk membangunkan tempat aman khusus untuk Bapak. Apapun yang Bapak butuhkan, silakan perintahkan. Terima kasih. Oh ya, semua kekuatan di dalam rumah Anggi, pedang, pisau, dan benda berbahaya lainnya tidak boleh dicuri. Paham? Paham. Tuan, silakan kembali ke kantor pusat untuk beristirahat. Tuan Qin telah memperkuat semua bangunan, cukup untuk menahan serangan selanjutnya. Wah, masih ada satu lagi, Tuan. Anda bilang, tolong carikan seseorang untukku. Semoga dia bisa memberitahuku cara menyelamatkanmu. Tuan Chu, berdasarkan ciri-ciri yang Anda berikan, kami telah menemukan 10 orang tua di seluruh Haicheng. Bukan. Tidak adakah lagi, Paman? Tolong jangan tinggalkan aku. Memang tidak ada lagi. Tidak mungkin. Benarkah tidak ada cara lain selain kelebihanmu? Tuan Chu, masih ada satu orang lagi. Dia sekarang di rumah sakit jiwa provinsi. Maukah kau menemuinya? Pergi, sekarang juga. Pasti akan hilang. Aku tahu kau paling menyayangi. Akhirnya aku menemukanmu. Apakah kau tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Aku hanya mencarimu untuk waktu yang lama. Hari ini kau datang.
Aku juga bisa terbebas. Apa maksudmu? Sebenarnya, Huochi memiliki 30 kali. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Akulah yang pertama. Yang mampu. Dulu aku juga berpikir, aku adalah anak pilihan. Aku merasa luar biasa. Dengan kekuatan positif, aku bisa besok mengubah takdir. Tapi kemudian aku menyadari, wah, aku telah menghabiskan takdirku sendiri. Namun aku menyadari, apapun yang kulakukan, selamanya tidak akan pernah berhasil. Mengapa ada jalan keluarnya? Percaya takdir, mengubah takdir. Aku melawan takdir. Chu Tian. Sepanjang hidup manusia, tak seorang pun bisa menghindari hukum sebab akibat. Perlawanan. Hanya sia-sia. Semuanya adalah takdir, takdir. Mengapa aku harus mengikuti takdir? Aku hanya percaya bahwa manusia bisa menaklukkan surga. Hahaha. Kau masih terlalu muda. Di alam semesta ini, semua sudah ditakdirkan, tidak bisa dipaksakan. Yang bisa kau lakukan hanyalah mengikuti takdir. Menerima semuanya, tidak mungkin hanya bisa melihat Dian meninggal begitu saja. Aku harus menyelamatkannya. Dia putriku. Melawan takdir. Memang sudah salah. Aku tahu kau mulai. Kau pikir bisa menyembunyikannya? Kau tahu apa yang ingin kulakukan, hahaha. Pada akhirnya, semua yang kau lakukan tidak akan pernah hilang. Hari ini, jaga dirimu baik-baik. Pada akhirnya semuanya akan hilang. Tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Kau bukan pergi. Sudahkah kau mencari pengemis itu? Apakah dia memberimu solusi? Chu Tian, kau benar-benar berpikir kau bisa lolos begitu saja? Apa sebenarnya yang dia katakan padamu sekarang? Hari ini, takdir tak bisa dihindari. Kita harus bertemu dengannya. Bagaimana bisa? Tian-Tian masih sangat kecil. Tidak ada cara lain lagi. Tidak ada. Orang-orang biasa tidak bisa mengubah takdir. Jika dipaksakan untuk mengubahnya, akan mendapat bencana alam. Takdirku sudah tidak bisa lagi diubah. Kau pun tidak bisa. Aku tidak mau hari ini. Dia yang berdosa padamu. Yang harus kulakukan sudah kulakukan. Selanjutnya adalah membiarkan Tian-Tian menghabiskan waktu terakhirnya dengan bahagia. Tian-Tian dulu selalu berteriak-teriak, minta aku membelikan dia sebuah kastil. Katanya dia ingin menjadi putri di kastil itu. Aku akan mencari Tuan Xing. Kita akan mengubah sekelompok ahli bela diri menjadi sebuah kastil. Ruxue yang nakal. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kalian pergi dari sisiku. Meskipun Tuhan datang sekalipun, bolehkah? Tuan Chu, semua permintaan Anda telah dipenuhi. Kastilnya terletak di pinggiran kota sebelah kiri, 10 km dari sini. Ini kuncinya. Terima kasih semuanya. Kastil di pinggiran kota. Kalau tidak salah, aku memberimu pabrik pengolahan air limbah. Sampai deh. Teman, saudara, permisi, pabrik ini dibangun di pinggiran kota yang sangat jauh. Bagaimana jika terjadi sesuatu, penyelamatan dan sebagainya? Apakah akan sempat? Bercanda, ini zaman apa sih? Pabrik kita ini kan pakai teknologi canggih semua. Air di area dalam itu, 5 menit aja udah surut. Gak mungkin ada yang tenggelam, bisa kenapa sih? Aku mengerti. Aku punya ide.
Cuncun, kamu belum pergi juga? Sudah datang. Selama ritual penambahan nyawa berhasil, kita bisa menipu takdir dan lolos dari bencana. Tian-Tian, kali ini, Papa akan menyelamatkanmu, apapun yang terjadi. Mama, Tian-Tian akan meninggal, ya? Tidak, Tian-Tian tidak akan meninggal. Mama, jangan bohong padaku, aku sudah tahu semuanya. Tian-Tian, kenapa kamu harus menanggung semua ini di usia semuda ini? Mama, jangan bicara seperti itu. Jangan buat Mama menangis, Dian. Baiklah. Tidak. Mama, di kehidupan selanjutnya aku ingin menjadi anak perempuanmu lagi. Jian-Jian, kau tidak akan mati. Kau harus selalu menemani Papa dan Mama. Jian-Jian, kau pasti tidak akan apa-apa. Suo Sue, jangan salahkan aku. Hanya dengan Jian-Jian pura-pura mati, kita bisa menipu Tuhan. Merusak Jian-Jian, aku terpaksa melakukan ini. Sepertinya Tuhan datang untuk menjemput Dian-Dian. Bagaimana jika rencananya dipercepat? Jangan khawatir, aku akan mengantar kalian ke kastil dengan aman. Ini adalah keinginan Dian. Aku pasti akan mewujudkannya untuknya. Dian, jangan takut, Papa dan Mama ada di sini. Tidak apa-apa kan? Tidak bisa. Hubungi Fei Sui Zhang sesegera mungkin. Di mobil Jedi dan Ruxue. Mama, Papa, sebelum ke kastil, kita ke taman dulu, ya. Kenapa tiba-tiba mau ke taman? Aku ingin bermain ayunan. Tidak boleh, di sekitar sini sangat berbahaya. Papa, Ibu sekarang bahkan tidak bisa menjamin keselamatanmu. Baiklah, dengarkan Ibu, kita pergi ke kastil dulu, ya. Ruo Sue. Tidak masalah sedikit usaha ini. Kebetulan ada taman di dekat sini. Kita ajak Dian ke sana saja. Tapi aku khawatir dengan keselamatan Dian. Ibu tidak perlu khawatir. Dian-Dian tidak akan kenapa-kenapa. Dian-Dian hanya ingin bermain ayunan. Dulu, saat Dian-Dian tidak senang, kalian akan mengajak Dian-Dian bermain ayunan. Kalian lupa? Baiklah, anak muda yang manis. Lucu sekali. Huaiki, bisakah kau memelukku untuk terakhir kalinya? Bolehkah aku bermain bersamamu? Boleh. Kau naik saja, nanti aku dorong. Seandainya Dot bisa terus seperti ini, betapa bahagianya. Sayang sekali. Aku tidak bisa melihat bagaimana dia akan tumbuh dewasa nanti. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Kita hanya bisa menghargai saat ini. Temani dia dengan baik. Jangan khawatir, Ruxue. Aku pasti akan menyelamatkan ayah dan ibu. Ah, mataku. Berhenti, Ruoyun. Jangan kejar. Kau tidak apa-apa kan? Jangan, bagaimana hari ini? Aku tidak apa-apa.
Ini benar-benar aneh. Orang yang baik-baik saja. Sepertinya Tuhan sedang melawan kita. Tidak bisa ditunda lagi. Hari ini kau harus segera pergi ke kastil. Hanya di sanalah yang aman sekarang. Hanya bisa seperti ini. Pergi. Nak, kamu ya, mau ngapain? Dia bukan anakmu. Dia putri kami. Kau tidak mengatakan dia adalah anakku. Lepaskan anakku. Matahari sudah terbit, sudah merah belum? Bukan, nak, anak itu adalah anakku. Dia ingin membunuhmu, sadarlah. Dia putri kita, kembalilah. Kau bukan anakku. Dialah anakku, anakku. Jadi tadi itu anaknya? Apakah dia sakit jiwa? Jadi anak itu juga anakku. Jangan urusi aku bukan anakmu. Kau anakku. Zutian, mau kemana kau? Aku akan menyelamatkan anak itu. Ayahmu meninggalkan kita untuk pergi ke toko online. Tapi kau tidak boleh meninggalkan ibumu, ya? Cepat, ibu akan mengajakmu pergi meninggalkan dunia ini. Dunia ini sungguh menyakitkan. Sama sekali tidak layak untuk kita hidupi. Lepaskan aku, kau bukan ibuku. Ibuku bukanlah orang gila sepertimu. Dulu dia sangat menyayangi aku. Sekarang kau hanya menyakitiku. Berhenti. Berhenti. Suamimu yang meninggalkanmu. Apa hubungannya dengan anak? Kau siapa? Ini urusan rumah tangga saya. Tidak perlu kau campur tangan, orang asing. Ya, aku memang tidak bisa ikut campur. Anak sekecil itu, apa salahnya? Anak tidak memilih orang tuanya sejak lahir. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah menerima takdir yang telah Tuhan tetapkan untuknya, menjadikan kalian orang tuanya. Kalian boleh tidak memberinya masa kecil yang utuh, tetapi kalian tidak boleh merampas haknya untuk hidup di dunia ini. Sadarlah, anak itu tidak bersalah. Laki-laki itu, dia meninggalkan kita. Dia meninggalkan aku dan anakku untuk wanita simpanannya. Aku dan anakku mencarinya. Dia tidak mengakui aku lagi. Aku seperti orang bodoh. Selalu dibohongi. Semua salahku, sebagai seorang ibu. Seharusnya semua kesalahan orang brengsek itu ditimpakan padamu. Mama seharusnya tidak memukul dan memarahimu. Mama yang salah. Mama, kau akhirnya kembali. Mari kita pergi, tidak apa-apa lagi. Sedikit pun. Ayo pergi. Dianti, Papa dan Mama selalu menemanimu. Cutian. Bukankah kastilnya ada di sebelah kiri? Kenapa harus ke sebelah kanan? Cutian. Bukankah kastilnya ada di sebelah kiri? Kenapa harus ke sebelah kanan? Bukankah Sekretaris Sen bilang kastilnya ada di pinggiran kota? Kenapa kamu malah ke tempat pengolahan air? Benar, di tempat pembagian air. Kau mau melakukan apa? Tian-Tian tidak bisa diselamatkan lagi. Suki membiarkannya mati dalam penderitaan yang tak berujung. Lebih baik biarkan dia pergi dalam tidurnya. Dengan begitu, kau bisa sedikit mengurangi rasa bersalahmu. Protagonis, kau gila. Kau tidak boleh melakukan ini. Kau membawa Dian-Dian untuk mati. Nasibnya sudah ditentukan. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Lebih baik biarkan akhir ini berjalan dengan lancar. Biarkan kakak pergi dengan tenang. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuknya sebagai seorang ayah. Kau mengerti? Cutian, kau bajingan.
Cepat buka pintunya, aku akan mengirim kakakku yang keras kepala itu untuk mati. Jangan biarkan mereka masuk, mereka sudah sampai. Cutian, kau sudah gila. Berikan padaku. Ah, Cutian, Cutian, kau benar-benar gila. Aku tidak gila, sebaiknya sekarang kita segera pergi dari sini. Ini, aku masih bisa tidak mempermasalahkan hal ini denganmu. Ini keputusanku. Kakak, karena kau adalah istriku. Kau seharusnya menghormati keputusanku. Jangan banyak bicara lagi. Kalau kau seperti ini lagi, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Datanglah padaku. Untuk apa kau melepaskannya? Polisi datang pun tidak berguna. Nasib sudah ditentukan. Hari ini, siapapun yang datang, dia hanya akan menemui jalan buntu. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu mengirimnya ke kematian. Semua yang kulakukan adalah untuk mengubah takdir. Ibu, aku percaya ayah tidak akan menyakitiku. Tian-Tian, kamu tidak akan menyalahkan ayah, kan? Benar kan? Jangan sentuh dia, kalau berani sentuh dia, aku tidak akan memaafkanmu. Ah, ah, lepaskan dia, kumohon, jangan sakiti dia, Pak Tua Su, lebih baik menderita sebentar daripada menderita lama, tidak ada tetesan pun, memang seharusnya sudah berakhir, kau bajingan, demi putri kandungku, aku akan berjalan kaki 10 kali ke seluruh alam semesta. Apakah menurutmu dia itu alien saat kau menemuinya? Ruxue, maafkan aku, ini hanya sandiwara, berpura-pura total agar bisa menipu surga. Kau akan mengerti aku. Jangan. Papa Mama. Papa Mama. Jangan. Kakak, jangan salahkan Papa karena terlalu bersemangat, tapi ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Semoga kesulitan tak menghalangi untuk mendekatinya. Mimpi itu milikku. Ditakdirkan untukku. Nini. Ini, lihat, ibu datang. Cari dokter terbaik, kau harus segera pergi. Kami sudah sampai di rumah sakit pusat. Aku akan segera datang. Kentang goreng, kalau Poin mengalami sesuatu, aku akan berurusan denganmu. Tidak bisa lagi menunda waktu, bersiaplah mesinnya. Apapun yang kau lakukan, mustahil bisa menghindari rahasia kematian. Jangan menghindar di persimpangan jalan lagi. Kau tunjukkan padaku, kukira itu hidup atau mati. Seumur hidupku aku tak mau melihatmu lagi. Tidak baik, cepat siapkan suntikan adrenalin. Menunggumu sampai sadar, kita bercerai saja. Baik. Karena kau tidak percaya padaku, maka kita bercerai saja. Jika berhasil, beritahu keluarga pasien bahwa dia sudah selamat. Bagaimana kabar Pingjing? Apakah berhasil? Tunggu sampai pasien sadar, lalu kalian boleh masuk untuk menjenguk. Terima kasih. Chu Tian, kau seumur hidupmu tidak akan pernah bisa bertemu putrimu lagi. Selama kalian ibu dan anak baik-baik saja, tidak peduli bagaimana kalian membenciku.
Aku menerimanya dengan ikhlas. Tuan Jin, terima kasih. Kali ini kalau bukan karena Anda, Dian sangat mungkin akan. Tidak apa-apa, ini semua kewajibanku, Tian. Aku sudah bercerai dengannya. Baiklah, kalau begitu, untuk Tuan Chu, aku akan meminta seseorang untuk menjaganya. Jika kau membutuhkan bantuan, aku tidak masalah. Terima kasih, Tuan Jin. Chu Tingting sangat beruntung memiliki teman sepertimu. Baiklah, aku sudah menyiapkan mobil untuk kalian. Ayo, kita pergi. Dian, ayo pergi. Ruxue, kalian harus hidup dengan baik, terutama kamu. Papa, kau tidak akan bisa bertemu Papa lagi. Tidak benar. Jangan. Masuk. Ayah, kenapa akhirnya tetap seperti ini? Nona Lee masih menjelaskan berat badan. 2 hari lalu berhenti bernapas. Detak jantungnya juga berhenti. Kenapa? Tuhan, mengapa kau menikahkan aku dengannya? Orang salju, hahaha. Tim orang salju. Tuan Chu, rambutmu. Ruo Sue. Kukira kau tak akan menemuiku. Mengapa? Mengapa kau menyembunyikannya dariku? Seharusnya aku sudah menduga sejak hari itu. Dia maksudnya seperti itu. Maksudnya apa? Kenapa? Manusia hidup di dunia ini. Seperti seekor naga yang meraung. Kemampuanku telah hilang. Aku sudah tidak bisa melihat lagi. Di mata Tuhan, apapun yang kulakukan tidak ada gunanya. Kehidupan manusia hanya seperti setitik air di lautan. Sekarang aku sudah bisa mengerti perasaanmu. Chu Tian. Ya. Tidak apa-apa. Benar. Kau benar-benar tidak marah padaku lagi. Kalau begitu, kita jangan saling menghubungi lagi mulai sekarang. Kenapa? Chu Tian. Kemampuan itu hanya akan mempercepat kematian orang-orang di sekitarku. Ruo Sue, kau maksudnya apa sih? Tidak mungkin kau bisa melihatnya. Kabar baik. Sekarang menonton drama langsung bisa melalui WeChat. Tidak perlu lagi Baidu NetDisk. Dan tidak perlu mengunduh aplikasi apapun. Lewat linku, langsung klik saja bisa menonton. Aman, mudah, dan sederhana. Bisa memilih episode. Bisa juga cepat maju. Ayo cepat.